Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi dengan Pak Riki di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 3H. Bagi yang belum menyiapkan buku tematik, silahkan disiapkan dulu ya. Sudah? Bagus. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah mengenal lokasi suatu tempat. Yang kedua, sikap sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, kita akan mempelajari arah mata angin. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Yuk, sikap berdoa. Before we start our lesson today, please let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya anak-anak semangat dalam belajar, Pak Riki mempunyai sebuah lagu. Judulnya adalah Arah Mata Angin. Yuk kita praktekkan bersama. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Sekali lagi ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Baik anak-anak, lagu tersebut supaya anak-anak mudah menghafal arah mata angin. Anak-anak sudah semangat untuk belajar? Pasti sudah ya. Baik, silahkan langsung saja melihat video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3H, subtema 4 tentang Aku Suka Berkarya. Tentunya bersama Pak Riki ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah menulis cerita yang berkaitan dengan lokasi suatu tempat. Yang kedua, menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, arah mata angin. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu menulis cerita yang berkaitan dengan lokasi suatu tempat. Tahukah anak-anak ini gambar apa? Betul sekali, gambar denah. Terdapat rumah dan jalan raya. Denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Cara membaca denah yang benar adalah yang pertama, bacalah terlebih dahulu judul denah tersebut. Yang kedua, perhatikan simbol pada denah. Yang ketiga, baca juga hubungan antara denah, bentuk jalan maupun dalam bentuk bangunan. Kemudian terdapat teks bacaan yang berjudul Denah Rumah. Mari kita baca bersama. Nina, Dani, Lani, dan Tony tinggal di kompleks perumahan yang sama. Di bagian depan kompleks perumahan terdapat pos keamanan. Di bagian tengah kompleks perumahan tersebut terdapat lapangan. Di sebelah selatan lapangan terdapat taman bermain. Nina dan Deli tinggal di sebelah barat lapangan. Di bagian barat lapangan tersebut terdapat 6 rumah. Rumah Nina dan Deli berseberangan. Di sebelah timur rumah Nina terdapat 2 rumah lainnya. Rumah Lani dan Tony terletak di sebelah timur lapangan. Rumah mereka terletak di sisi yang sama. Di antara rumah Lani dan Tony terdapat 1 rumah. Di depan rumah Lani terdapat tanah kosong. Keterangan di atas akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk gambar. Mari kita lihat. Dari teks bacaan tersebut dapat kita ubah menjadi sebuah denah. Berikut adalah denah rumah. Ayo tandai di mana rumah Nina, Deli, Lani, dan Tony. Berikut ini adalah rumah Nina yang berseberangan dengan rumahnya Deli. Kemudian ini adalah rumah Lani. Dan ini adalah rumah Tony. Bagaimana? Mudah sekali bukan untuk memahami sebuah denah?
Baik anak-anak, kita lanjut di materi yang kedua, yaitu menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu mempunyai simbol bintang, kemudian bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, mengajak keluarga yang memiliki kepercayaan yang sama untuk beribadah bersama. Yang kedua, menghormati umat agama lain dan tidak memaksakan ajaran agama kepada umat lain. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban di rumah ibadah. Kemudian kita lanjut di sila yang kedua, yaitu simbol lambangnya adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk pengamalan sila kedua yakni antara lain, yang pertama, saling menghormati dengan orang lain tanpa memandang agama, ras, dan suku. Kemudian yang kedua, tolong-menolong dengan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat. Kita lanjut di sila yang ketiga, yaitu simbolnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Pengamalan sila Persatuan Indonesia antara lain, yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah. Yang kedua, mendukung usaha anak bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Kita lanjut di sila yang keempat adalah simbolnya banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwujudan pengamalan sila keempat antara lain, yang pertama, terlibat dan aktif dalam gerakan sosial seperti donor darah, donasi, dan bersedekah. Kemudian yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dengan tidak korupsi, tepat waktu, dan disiplin. Kita lanjut di sila yang terakhir, yaitu sila kelima. Simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima antara lain, yang pertama, mewujudkan perbuatan yang luhur. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Yang ketiga, bersikap adil terhadap sesama manusia. Yang keempat, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian kita masuk di materi yang ketiga, yaitu arah mata angin. Nah, ini merupakan arah mata angin: utara, timur, selatan, dan barat. Nah, kemudian terdapat sebuah mobil dan arah navigasi suatu map. Arah mata angin dapat disebut sebagai titik kompas. Arah mata angin berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui sebuah posisi ketika sedang melakukan perjalanan. Arah mata angin dapat membantu ketika sedang dalam sebuah perjalanan dan kehilangan arah. Titik arah mata angin digunakan dalam sistem pertukaran kompas, peta, dan sistem navigasi lainnya. Kemudian, berikut ini adalah manfaat arah mata angin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu agar tidak tersesat. Yang kedua, digunakan untuk navigasi kapal ataupun pesawat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai patokan menentukan kiblat. Yang keempat, digunakan untuk membaca peta. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Untuk tugas hari ini adalah silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan di buku tema 3H halaman 96 dan 97 ya. Kemudian dimintakan bantuan ayah dan bunda untuk foto dan dikirim di e-learning sekolah teladan ya.
Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Mudah sekali dan mengasyikan, bukan? Hari ini kita sudah belajar yang pertama adalah mengenal lokasi suatu tempat. Yang kedua, sikap sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, arah mata angin. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan halaman 96 sampai 97 ya. Pasti anak-anakku bisa. Karena apa? Karena di teladan semana itu hebat. Mungkin itu saja yang dapat Pak Riki sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.